Nah, kalau kalian lihat dari judulnya jelas ya, kita mau bahas tentang apa ya? Oke. Nah, tapi sebelum itu, gue jelasin lebih jauh. Nah, gue mau kasih tahu dua gambar ini nih. Jadi ada gambar ini sama gambar ini nih. Nah, gambar yang pertama itu ini ya, merupakan logo atau simbol dari Koperasi Indonesia. Jadi ada pohon beringinnya, jadi ada timbangannya gitu ya. Terus ada rantai kan, ada padi dan kapas gitu ya. Ada gerigi dan juga ada semboyan yang ini ya, yang bertuliskan Koperasi Indonesia gitu ya. Nah, sedangkan gambar yang kedua siapa? Nah, siapa nih? Jelas ya, ini adalah Muhammad Hatta gitu ya. Muhammad Hatta. Nah, siapa nih Muhammad Hatta? Bapak proklamasi. Iya, memang dia merupakan ini ya, proklamator kita ya. Selain satunya Soekarno, satunya Hatta. Nah, tapi di video ini Muhammad Hatta juga bukan ini ya, juga bukan apa soal proklamasi juga, bukan soal proklamator juga. Tapi dia merupakan bapak koperasi. Nah, bapak koperasi Indonesia siapa? Ya udah Muhammad Hatta gitu kan. Nah, ini nih bapak koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Gua tulis di sini ya. Muhammad Hatta. Jadi jelas ya topik kita bakal apa? Kita akan bahas tentang koperasi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya koperasi itu apa sih? Pada dasarnya mungkin kalian pernah ya bilang ini apa mak gua atau orang tua atau siapapun lah nabung di koperasi atau pernah lihat apa usaha koperasi, pernah lihat koperasi jualan. Nah, sebenarnya prinsipnya koperasi itu apa sih gitu? Prinsipnya apa sih? Ya, prinsipnya apa gitu? Nah, jadi gue jelasin dulu ya konsepnya. Koperasi itu berasal dari dua kata ya. Dan dua katanya ini dari bahasa Inggris gitu. Yaitu ada co sama operation ya. Operation. Nah, cooperation nah, jadi bahasa Inggris untuk koperasi. Nah, co itu artinya adalah bersama ya. Bersama. Kalau operation ya udah operation tuh operasi ya atau enggak ini gampangnya usaha. Nah, kalau disambungin artinya apa? Usaha bersama kan? Usaha bersama nih. Nah, bersama ya gitu ya. Jadi sebenarnya koperasi itu apa sih? Usaha bersama gitu kan. Nah, konsepnya adalah gini, itu adalah koperasi itu usaha bersama ya. Sebentar, oke, usaha bersama. Dari apa usaha bersama? Ya udah usaha bersama dari sekelompok orang ini. Nah, dari sekelompok orang nih ya. Nah, sekelompok orang ini mereka ini punya kepentingan yang sama. Mereka tuh punya tujuan yang sama lah, punya goal yang sama gitu. Jadi mereka ini punya kepentingan yang sama semua nih. Nah, tujuannya untuk apa? Ya udah, tujuannya untuk kesejahteraan anggotanya gitu, kesejahteraan anggotanya gitu ya, kesejahteraan anggota gitu. Jadi usaha bersama dari orang-orang ini yang punya kepentingan ya atau goal sama-sama punya goal yang sama untuk kesejahteraan anggota. Gitu ya. Nah, dasar hukum koperasi apa sih? Dasar hukumnya koperasi. Jadi koperasi kan nggak mungkin berdiri gitu aja dong. Untuk di Indonesia ya, pasti mereka punya landasan hukum gitu. Sehingga koperasi itu sah berdiri di Indonesia. Apa nih? Nah, dasarnya tuh ternyata ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, udah UUD 45. Pasal berapa? Pasal 33 gitu. Tentang ini apa namanya? Koperasi gitu ya. Gitu. Nah, lalu diturunin lagi nanti ke sini. Nah, nih, diturunin ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 gitu ya. Nah, jadi inilah definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ini tentang pengkoperasian ya, tentang perkoperasian gitu, perkoperasian gitu. Tentang perkoperasian. Nah, menurut undang-undang ini, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Nah, dan kegiatan mereka itu berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat nih. Nah, ini penting nih, gerakan ekonomi rakyat. Jadi artinya koperasi itu apa namanya?
penting ya di Indonesia untuk menunjang ekonomi masyarakat gitu yang ada di Indonesia gitu ya. Dan berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini maksudnya apa? Asas kekeluargaan. Ya udah, berarti kekeluargaan itu bersama ya, berdasarkan definisi tadi. Nah, usaha bersama gitu ya. Jadi dia ini gotong royong asasnya juga. Maksudnya artinya kekeluargaan itu semangat gotong royong yang diterapin di koperasi gitu ya. Nah, tadi gue tulis ya dasarnya tadi apa? UUD 1945 pasal 33 ya. Nah, gua turunin. Nah, akhirnya undang-undang ini UUD ini diturunin ke sini gitu. Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Nah, jadi di video ini gue bakal jelasin banyak banget tentang koperasi, tapi nggak usah nggak usah pusing lah ya, santai aja kita ya. Nah, jadi yang bakal gue jelasin di sini ada prinsip gitu. Jadi koperasi harus punya prinsip. Kenapa dia berdiri, ya kan? Nggak guna dong kalau nggak punya prinsip dong. Ya, terus dia juga punya fungsi, jelas dong. Harus punya fungsi dan peranan gitu. Itulah yang alasannya ada harus berdiri gitu ya, adanya koperasi. Terus ada manfaat, ya jelas dong, kalau nggak ada manfaat buat apa koperasi berdiri, ya kan gitu. Lalu koperasi itu ada jenis-jenis gitu, ada jenis. Nah, nanti setiap koperasi itu ternyata nggak cuma menjalankan satu jenis, ya misalnya satu peranan gitu ya. Nanti ada koperasi A, koperasi B, koperasi C. Itu mereka lakuin tugas yang berbeda-beda gitu. Dan gue jelasin di sini nanti cara diriin koperasi. Nah, diriin koperasi apa nih? Ini masih gue save dulu nih yang kelima nih, masih gue save ya. Nah, nantilah kalau ini ya, gue bisa sempat bikin part selanjutnya gitu ya. Nah, gue pertama jelasin tentang konsep prinsip dulu, oke? Prinsip. Nah, prinsip dari apa? Koperasi kan? Ya udah, prinsip koperasi. Gitu. Nah, prinsip koperasi gue pakai warna hijau deh. Nomor 1, apa aja sih prinsip koperasi? Nah, yang pertama itu keanggotaan, ya. Ya namanya koperasi ya ini ya, berdiri pasti ada anggotanya gitu kan. Ada anggota. Tadi ya definisi tadi sekumpulan orang. Nah, orang itu nanti ada anggota-anggota gitu ya. Itu bersifat apa nih sifat dari keanggotaan di koperasi? Bersifat terbuka. Gitu. Terbuka dan sukarela gitu. Sukarela. Nah, maksudnya apa nih? Ada terbuka, ada sukarela. Nah, gini, kalau terbuka itu ya udah maksudnya tuh koperasi itu sifatnya umum, keanggotaannya sifatnya umum. Artinya siapapun bisa masuk. Mau orang kaya, orang miskin, orang terpandang, orang biasa aja itu bisa gitu. Jadi gak ada istilahnya diskriminasi, gak ada rasis ya di sini ya di koperasi. Nah, dan sukarela. Ya udah sukarela artinya apa? Nggak ada paksaan. Ngapain kan dipaksa gitu kan masuk ke koperasi gitu, nggak ada paksaan gitu. Sukarela lo nih maksudnya apa ya? Lo sukarela masuk ke koperasi gitu. Jadi nggak dipaksa, bukan karena paksaan gitu ya. Nah, oke, yang kedua itu prinsip koperasi itu dia itu ini dalam pengelolaan atau pelaksanaan ya. Ini apa? Pengelolaan ya, gue tulisnya pengelolaan aja karena pengelolaan itu terkait dengan ini pengawasan atau hal-hal yang dilakukan koperasi itu oleh anggota ya. Nah, oleh anggota bersifat apa? Demokratis. Nah, maksudnya apa nih demokratis? Masih ingat gak prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi ya? Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Nah, ini di koperasi juga diterapin. Tapi anggap aja koperasi itu sebagai Indonesia dan anggota nih. Nah, oleh anggota. Anggota tuh rakyatnya. Nah, jadi bersifat demokratis. Artinya apa? Berarti dari anggota, oleh anggota ya untuk anggota dong kan? Gitu. Jadi artinya kalau di Indonesia tuh kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti koperasi itu kekuasaan tertinggi di tangan anggota gitu. Jadi anggota lah yang memegang hak tertinggi atas koperasi gitu ya. Jadi anggota koperasi gitu ya, pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, lalu next ya, gua next. Nah, jadi apalagi sih
ininya prinsip ya, yang ketiga gitu. Jadi yang ketiga, koperasi itu menetapkan pembagian keuntungan ya, keuntungan yang adil gitu. Maksudnya apa nih keuntungan yang adil? Nah, nanti lu pelajarin di koperasi ya, keuntungan ini nanti ada namanya istilahnya sisa hasil usaha gitu. Nah, biasanya yang udah pengalaman atau siapapun teman-teman kerabat kalian atau keluarga kalian yang mungkin melakukan jasa atau melakukan ini ya, apa hal-hal yang ada di koperasi biasanya didapat ini sisa hasil usaha atau biasanya disingkat SHU gitu ya. Pernah dengar ya istilahnya ya? Nah, dan adil nih. Maksudnya kerabat kalian tuh dapat keuntungan yang adil. Artinya adil tuh gini maksudnya. Jadi adil ini sifatnya sesuai dengan ini ya, dengan jasa gitu, jasa yang diberikan gitu. Maksudnya apa? Nah, tadi kan gue bilang ya, orang tua kerabat kalian tuh melakukan jasa gitu, jasa bagi koperasi sehingga dapat SHU gitu kan. Nah, tiap orang itu kan nggak punya jasa yang sama gitu. Nah, jadi misalkan nih, gue melakukan jasa yang gede di koperasi sedangkan lo kecil, masa kita dapetnya sama sih, keuntungannya sama gitu. Gua udah capek-capek di koperasi, lu bentar aja atau diem aja tapi jasanya atau dapet SHU-nya sama gitu, jadi nggak fair gitu kan. Nah, makanya itulah prinsip yang mau diterapin koperasi, sesuai dengan jasa yang diberikan gitu ya. Jadi harus adil gitu, nggak boleh nggak adil gitu ya. Oke, lanjut yang keempat. Jadi yang oke sebentar. Jadi yang prinsip yang keempat ya. Nah, yang keempat itu dia ada ini apa namanya, pemberian balas jasa. Oke. Dia ada pemberian balas jasa ya, berdasarkan tadi nomor 3 ya. Yang merupakan SHU tadi kan. Terbatas gitu, terbatas terhadap modal gitu. Maksudnya apa nih terhadap modal? Nah, pemberian balas jasa tadi ya, SHU. Tapi pada kasus nomor 4 ini dia terbatas. Maksudnya terbatas apa? Terbatas tuh gini. Jadi dia tidak melebihi, ada yang berarti yang membatasi ya. Tidak melebihi ini suku bunga gitu, suku bunga pasar. Nah, jadi si koperasi ini juga ngikutin ya jalannya, prosesnya yang ada di pasar gitu ya. Dia tidak melebihi suku bunga. Iya dong. Jadi kalau misalkan pemberian balas jasa tak terbatas gitu, nah itu kacau nanti koperasinya gitu ya. Nah, dan terhadap modal gitu. Nah, nanti kalian pelajarin di koperasi tuh nanti bakal ada istilahnya simpanan. Nah, biasanya yang suka nabung di koperasi tahu nih ya, simpanan. Nanti ada macam-macamnya ya. Itu nanti gue jelasin ya. Oke, lanjut. Ada nih yang kelima. Yang kelima itu ini koperasi itu bekerja untuk ini, koperasi bekerja bentar. Dia tuh berperan ya, berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, maksudnya apa nih pembangunan berkelanjutan? Berkelanjutan ya. Pembangunan berkelanjutan. Oke. Itu pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan ya, bagi lingkungan dan masyarakat gitu, bagi lingkungan dan masyarakat. Tapi semuanya ini didasarkan pada ini ya, pada kebijakan. Nah, kebijakan atau musyawarah atau apa ya, rapat lah yang disepakati oleh anggota gitu. Jadi dia ini berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan ini ya, kalian level up gitu, kalian level up daerah gitu. Jadi koperasi itu berperan dalam ini ya, level up, menaikkan infrastruktur, misalkan infrastruktur dari suatu daerah berkelanjutan. Artinya berkelanjutan ya udah, artinya konsisten pembangunannya, jadi nggak stop gitu, nggak stop pada satu waktu gitu di lingkungan dan masyarakat, tapi semuanya disesuaikan pada keputusan anggota ya, karena kan tadi kan kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota ya koperasi gitu ya. Nah, yang keenam
Yang keenam itu ini, dia itu memiliki ini bersifat mandiri gitu. Mandiri gitu. Bersifat mandiri. Maksudnya apa nih bersifat mandiri? Nah, bersifat mandiri dia itu artinya si koperasi ini tidak bergantung gitu. Tidak bergantung pada pihak manapun gitu. Tidak ketergantungan sama pihak manapun ya. Jadi koperasi ini bisa sendiri gitu. Maksudnya sama kayak kalian lah, kalian kan bukan ini ya, anak mami ya kan, harus dimanjai. Jadi kalian harus mandiri gitu. Jadi dibilang ke koperasi tuh harus bisa ini apa namanya? Menanamkan jiwa kedewasaan secara mandiri gitu. Artinya segala usaha yang dilakukan oleh anggota di dalam koperasi itu ya harus sendiri gitu ya. Nah kan tadi kan koperasi itu anggota ya, ada anggota gitu. Nah ini ya yang mau gue maksud gitu ya. Oke, itulah prinsip-prinsip dari koperasi ya. Nah sekarang yang mau gue bahas prinsip udah ya, dari prinsip udah. Sekarang gue ada tentang fungsi gitu ya. Jadi koperasi itu punya fungsi dan peran gitu, dan peran. Oke, apa aja nih fungsi dan peran? Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922. Ya, jadi betul sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya, tentang perkoperasian, dia ini punya empat fungsi punya empat fungsi dan peran nih. Apa aja nih? Gue pakai warna hijau ini ya. Oke, jadi yang pertama, dia ini meningkatkan si koperasi ini meningkatkan apa nih? Dia meningkatkan kesejahteraan gitu, meningkatkan kesejahteraan. Siapa ini tingkatin kesejahteraannya? Ya kesejahteraan anggotanya lah ya kan? Ngapain gabung jadi koperasi kan? Kesejahteraan anggota dan juga masyarakat umum gitu. Inilah peran koperasi juga. Jadi masyarakat umum di sekitarnya juga merasakan dampak dari koperasi gitu ya, masyarakat umum. Nah, yang kedua apaan? Dia ini ya, koperasi juga menaikkan, apa yang naikin? Kualitas gitu. Kualitas kehidupan apanya? Ya anggota dan masyarakat umum sama ya, sebagai nomor 1 gitu. Nah, cuma bedanya apa nih nomor 1 sama nomor 2? Coba gue tulis di sini ya, di sini. Nah, kalau misalkan nomor 1 itu dia yang ditingkatin apa? Kesejahteraan ya. Gitu. Kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Nah, gimana cara ningkatin nih kesejahteraan anggota dan masyarakat umum gitu ya? Baik untuk dirinya sendiri, koperasi sendiri, maupun demi ini ya masyarakat yang ada yang lain gitu ya. Nah, itu dia melihat masyarakat umum tuh ini melihat potensi ekonomi gitu. Jadi dia melihat potensi ekonomi anggota gitu. Jadi cara ningkatinnya dia melihat potensi ekonomi dari anggota. Contoh, misalkan di suatu daerah itu didirikan koperasi gitu ya, koperasi. Jadi ceritanya anggota-anggota yang bergabung di suatu koperasi tersebut itu anggotanya itu bekerjanya sebagai nelayan misalkan, atau sebagai apa ya, nelayan. Kalau misalkan nelayan kan terkait sama ikan ya, ikan atau hasil tangkapan laut. Nah, jadi cara ningkatinnya kesejahteraan anggota dan masyarakat umum mungkin bisa aja jual ikannya mungkin keluar kota, atau ikannya jadiin olahan gitu ya. Nah, gitu. Terus menaikkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat umum. Ya kan? Nah, karena tadi koperasi balik lagi ya, itu dia merupakan usaha bersama gitu ya. Bersama, jadi menaikkan kualitas kehidupan anggotanya ya bersama-sama dan masyarakat umum juga. Dan asasnya apa tadi? Kekeluargaan ya, kekeluargaan. Ada tadi definisinya ya. Kekeluargaan atau gotong royong gitu ya. Nah, oke, terus yang ketiga, apa fungsi dan peran koperasi? Nah, dia sebagai dasar kekuatan dan apa nih? Dan ketahanan gitu, ketahanan
perekonomian nasional gitu. Nah, tadi kan tidak disebutin ya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu dia kegiatan yang dilakukan tuh ini ya, untuk menunjang apa? Gerakan ekonomi rakyat gitu. Gerakan ekonomi rakyat. Gitu ya. Nah, ini penting ini gerakan ekonomi rakyat. Tadi gue bilang ya di slide sebelumnya, gerakan ekonomi rakyat itu penting gitu. Jadi koperasi menunjang ekonomi rakyat gitu ya. Nah, nomor 4. 4 itu, nah ini sebenarnya hampir sama lah ya sama definisi koperasi. Jadi dia mewujudkan, apa yang diwujudkan nih? Mewujudkan perekonomian gitu, perekonomian yang berdasarkan apa? Asas kekeluargaan tadi ya, asas kekeluargaan gitu. Kekeluargaan. Jadi semangat gotong royong juga diterapi nih dalam mewujudkan perekonomian, dan juga kok pakai sama dengan lagi. Nah, dan juga ini kekeluargaan lagi. Demokrasi maksudnya. Nah, demokrasi tadi ya, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota gitu ya. Oke, lanjut. Fungsi dan peran udah ya. Dan kali ini gue bahas tentang jenis-jenis koperasi gitu ya. Nah, jenis koperasi ini akan menjadi akhir dari video kali ini ya. Jadi kan gue bilang ya, koperasi juga punya apa namanya, jenisnya gitu. Jadi gak cuma satu hal yang dilakukan, koperasi bisa melakukan berbagai macam hal gitu. Oke, jenis yang pertama, koperasi ini apa? Ada koperasi konsumsi gitu. Konsumsi. Nah, koperasi konsumsi jual apa aja sih? Maksudnya apa yang dilakukan di koperasi konsumsi gitu. Namanya juga konsumsi ya. Konsumsi itu artinya apa ya? Kegiatan kita untuk ini ya, menghabiskan atau ini ya, mengurangi itu nilai barang dan jasa untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita gitu kan. Nah, jadi koperasi ini konsumsi itu dia jual sesuatu untuk ini memenuhi, jual barang lah ya atau gimana gitu ya, memenuhi kebutuhan anggota ya yang ada di koperasi. Tapi sebenarnya masyarakat umum juga bisa kan, tadi kan berdasarkan fungsi dan peran tadi ya. Nah, umumnya gini, memenuhi kebutuhan anggota gitu, kebutuhan anggota. Nah, ya udah, berarti tadi ini ya, jual beli, kegiatan yang dilakukan berarti dia jual beli barang jasa gitu, barang atau jasa gitu ya, konsumsi gitu. Jadi entah jual apa kayak gitu kan, makanan, minuman, sembako dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua, koperasi ini ya, ada koperasi produksi nih. Nah, produksi atau koperasi produsen lah istilahnya. Nah, namanya produksi apa? Dia menghasilkan atau dia membuat apanya? Yang dibuat ya udah barang dong. Jadi dia, koperasi ini dia kerjaannya membuat barang gitu. Menghasilkan barang gitu. Entah contohnya si koperasi produksi ini produksi tentang kerajinan tangan gitu kan, atau produksi barang-barang yang berguna gitu, memiliki nilai jual tinggi gitu ya. Nah, yang ketiga ada ini koperasi simpan pinjam. Nah, simpan pinjam gitu. Simpan pinjam ya. Pernah nggak kalian lihat nih simpan pinjam di koperasi gitu ya? Nah, jadi prinsipnya di ini itu dia kayak bank gitu. Dia mirip kayak bank. Jadi dia memberikan pelayanan jasa perbankan gitu. Jadi kalian mau nyimpen uang, kalian mau minjem uang, biasanya ini koperasi disingkat KSP, yang simpan pinjam. Nah, gitu ya. Yang keempat, ada namanya koperasi jasa nih. Koperasi jasa. Ya namanya jasa toh ya, jasa ya kan. Nah, jasa ya menyediakan jasa gitu kan. Nah, jadi contohnya nih, contoh jasa misalkan layanan, banyak sih kalau jasa sih. Jadi misalkan jasa transportasi gitu, misalkan transportasi bus atau transportasi angkutan umum gitu ya, atau melayani jasa ini,
apa gitu tuh ya. Yang kelima, ada namanya koperasi pemasaran gitu. Pemasaran. Nah, kerjaannya apa sih koperasi pemasaran? Ya udah, namanya pemasaran, dia nggak jual, nggak beli, nggak memproduksi, dia cuman fokusnya pada memasarkan nih, memasarkan. Apa yang dipasarkan? Yang dipasarin itu dia ya udah hasil dari anggota gitu, hasil dari anggotanya gitu, dari anggota gitu. Jadi anggap aja lah koperasi pemasaran ini distributornya lah ya, distributornya gitu ya. Nah yang terakhir itu ada koperasi serba usaha gitu. Ya koperasi serba usaha artinya koperasi serba bisa gitu ya. Jadinya maksudnya dia itu merupakan gabungan dari nomor 1 sampai 5 ini ya. Gitu. Namanya koperasi serba usaha gitu. Jadi dia bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, jadi sekian itu aja yang gue sampein di part 1 ini. Nah, gue harap kalian tetap paham konsepnya tentang koperasi ini ya. Jadi gimana sih alurnya koperasi, gimana sih jalannya prosesnya koperasi, itu gue lanjut di part next ya gitu. Nah, jadi tetap jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Kalau misalkan ada bingung, kalian tanya aja. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka ya. Dan kita ketemu di koperasi part berikutnya. Oke?